Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pak Paul di channel Paul Tukan Ajar Matematika. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar matematika tentang transformasi. Transformasi itu apa sih? Ya, omong tentang transformasi, kita akan belajar tentang pergeseran, pencerminan, dan sebagainya ya, pada sebuah titik atau sebuah bangun. Sebetulnya transformasi ini materi yang mudah-mudah susah atau mudah-mudah sulit. Dikatakan mudah karena sebetulnya sudah ada rumusannya. Lalu kalau dibilang susah atau sulit karena tentunya ada banyak-banyak perumusan yang tentunya kalian harus ingat, harus hafalkan. Dan kalaupun tidak, ya kita bisa menggunakan metode menggambarkan. Oke, seperti apa materinya ya? Nanti kita akan lihat lebih dalam. Dan di video kali ini, saya coba berbagi tentang yang namanya pergeseran. Atau sebutan kerennya adalah translasi. Nah, tapi sebelumnya itu, saya mohon dukungannya dengan klik like, subscribe, ataupun komen pada channel Paltukan Ajar Matematika. Oke, mari kita belajar lebih dalam untuk tentang pergeseran ini. Ya, yang pertama kita lihat translasi atau pergeseran. Apa itu translasi atau pergeseran? Ya, translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Nah, sehingga di sini saya sengaja langsung tampilkan slide saya menggunakan kertas berpetak atau berpola, yang mana ini tampilan dari aplikasi GeoGebra ya. Sehingga sebentar memudahkan kita untuk menyelesaikan soal bisa menggunakan cara gambar ataupun tanpa gambar. Ya, suatu operasi translasi biasa dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut. Nah, ini bentuknya. Nah, saya punya sebuah titik namanya titik P. Dengan titik koordinatnya adalah P x, y. X, y. P x, y. P x, y ini saya akan translasikan. Saya akan translasikan menggunakan komponennya ini. Saya translasikan menggunakan komponen AB. Sehingga dengan menggunakan komponen ini, maka saya akan dapati P aksen atau P bayangan. Nah, maka P bayangan itu seperti apa yang kita dapat? Nah, dapatnya adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, ini. Begitu ya. Di mana A dan B ini adalah seberapa jauh titik itu bergeser. Nah, ada di sini. Kalau titik P ini dia bergeser menjadi P aksen, dia bergantung pada komponen AB ini. Nah, jadi dia bergantung pada komponen AB. Oke? Nah, untuk komponen A, itu pergeseran untuk sumbu X. Nah, untuk komponen A tadi itu, yang bagian atas tadi. Pergeseran untuk sumbu X. Jika nilai komponen A-nya itu adalah positif, geserlah ke kanan. Tapi jika komponen A-nya itu adalah negatif, geserlah ke kiri. Yang berikut, komponen yang kedua tadi namanya B ya. Komponen B ini pergeseran untuk sumbu Y. Nah, jika Y itu positif, geserlah ke atas. Jika Y itu negatif, geserlah ke bawah. Itu saja gayanya. Nah, biasanya soal-soal akan berkaitan dengan titik. Nah, jika menggeser suatu bangun, nah, jika misalnya kalau ada bangun ya gitu ya, maka yang digeser itu adalah titik-titik sudutnya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diingat dan menjadi apa ya, kayaknya kunci juga ini. Kalau tidak maka kita salah dalam hal menentukan P aksen atau bayangan daripada titik yang dimaksud.
Oke. Untuk lebih jelas, mari kita lihat atau kita perhatikan contoh-contohnya. Saya coba sajikan sebentar dengan menggunakan cara seperti ini dan juga bisa dengan gambar di sebelah. Kita lihat soal pertama. Misalnya sebuah titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen bila dilakukan translasi oleh komponennya yakni 2, negatif 3. Nah, ketika membaca soal ini, tentunya kita harus sudah menghafal rumus ini. Rumus yang pertama tadi, PXY ditranslasikan menggunakan komponen AB sehingga didapati P aksennya X tambah A, Y tambah B. Nah, sehingga kita bawalah ke penyelesaian. Nah, di sini titiknya X, Y-nya kita ganti dengan 4,5. Komponennya AB-nya kita ganti dengan 2, negatif 3. Lalu kita dapat bayangannya, maka tadi kan X tambah A ya kan? Maka di sini 4 tambah 2. Dapat ini. 5 tambah negatif 3. Sehingga didapatlah 6,2. Bagaimana kalau saya menggunakan gambar gitu ya? Oke, misalnya di sini 4,5. Maka 4 ada di sumbu X, 5 ada di sumbu Y. Kita telusuri. Ini 4-nya ke atas sumbu Y yang positif juga. Maka kita letakkan titik di sini, gitu ya. Jadi kita pakai titiknya di situ, taruh saja. Oke deh. Nah, ini titik dia, 4,5. Nah, sekarang kita geser nih. Kita lakukan translasinya, kita geser. Geser yang pertama menggunakan komponen A atau 2. Ini gesernya sumbu X ya, kan A ya. Maka 2 kita geser ke kiri atau ke kanan. Yang di posisi 2 ini, geser ke kiri atau ke kanan. Tergantung di sini positif atau negatif. Ternyata 2 itu positif, maka geserlah ke kanan. Geser saja. Nah, geser saja. 1, 2. Nah, gitu. Geser ke kanan. Setelah itu, titik F itu kita geser ke atas atau ke bawah. Itu bergantung komponennya, positif atau negatif. Nah, sumbu Y ya, kan B. Oh, ternyata negatif 3. Oh, berarti geser ke bawah. 1, 2, 3. Nah, hasil akhir kita ada di sini. Kita cross check. Titik ini berapa koma berapa? 6,2. Nah, sama. Jadi tinggal kita geser-geser saja. Oke, itu contoh pertama. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan hasil dari P negatif 2,3 bila ditranslasikan oleh negatif 4, negatif 6. Itu komponennya. Ya, sama kita gunakan rumus kayak tadi. Nah, tapi kalau sudah mahir dengan rumus ini, tanpa kita ini lagi, langsung saja. Oh, ini Px negatif 2 tambah negatif 4. 3 tambah negatif 6. Nah, ini. Negatif 2 tambah negatif 4, 3 tambah negatif 6. Didapatilah P aksennya sama dengan negatif 6, negatif 3. Sehingga bayangan dari titik P itu adalah negatif 6, negatif 3. Nah, begitu juga kita pakai gambar kayak tadi. Kita geser-geser saja kan. Nah, gitu. Jadi misalnya negatif 3 dengan, negatif 2,3 ini kita tentukan titiknya dulu. Pertama ya. Nah, negatif 3, negatif 2,3. Misalnya gitu ya. Maka negatif 2,3. Nah, kita taruh titiknya di sini. Lalu kita geser tadi komponen A-nya adalah negatif 4. Nah, negatif 4. Ke kiri atau ke kanan? Oh, ke kiri. Nah, gitu. Geser. Sorry. Ya. Geser ke kiri ya, gitu ya. Kita geser ke kiri untuk ke komponen yang A ya.
nanti kita geser ke kiri sejauh 1, 2, 3, 4. Lalu ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka terakhirnya ada di sini. Nah, terakhirnya ada di sini. Nah, di sini berapa? Negatif 6, negatif 3. Nah, itu yang nanti kita dapat jawaban kita ini. Negatif 6, negatif 3. Oke, gitu ya. Lanjut, kita lihat contoh yang ketiga. Hasil translasi titik A. Nah, ini kayaknya sudah dibalik ini. Kalau tadi ya kita masih ikut perumusan ya. Komponennya negatif, komponen dari titik A negatif 3,2 adalah 2, negatif 3. Tentukan koordinat titik A. Nah, maka di sini hasil translasi titik A oleh, nah ini dari soal ini maka bayangannya sudah diketahui, dengan komponen diketahui. Yang disuruh kita menentukan itu adalah titiknya, titik A-nya. Nah, maka dapat ditulis A X, Y karena belum diketahui. Ditranslasikan dengan komponennya 2, negatif 3 dengan 2. Lalu akan didapati bayangan atau aksennya 2, negatif 3. Nah, maka cara kerjanya gampang kayak tadi. X tambah negatif 3 sama dengan 2. Nah, maka kita akan dapati X sama dengan 2 tambah 3. Pindah tempat ya kan. Maka diperoleh X-nya 5. Yang berikut Y. Y tambah 2 sama dengan negatif 3. Maka Y sama dengan negatif 3 kurang 2 karena pindah tempat. Maka dapat Y sama dengan negatif 5. Maka titik A-nya didapati adalah 5, negatif 5. Begitu. Oke, lanjut nomor 3, nomor 4. Untuk nomor 4, sebuah titik X 3,5 ditranslasikan dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan. Oh, ini yang dicari adalah komponennya. Nah, sedangkan X bayangan atau X aksennya 7,1. Tentukan komponen garis berarahnya. Oh, sama tadi kayak pakai rumus yang ini. Maka tulis saja X 3,5 ditranslasikan dengan komponennya belum diketahui, maka didapati bayangan atau X aksennya 7,1. Maka 3 tambah A, kita kasih AB kan tadi, A sama dengan 7. Nah, maka cari A-nya. A sama dengan 7 kurang 3. Maka A-nya sama dengan 4. 5 tambah B, B-nya belum diketahui, sama dengan 1. Nah, maka didapati B sama dengan 1 kurang 5. Sehingga B sama dengan negatif 4. Nah, sehingga komponen garis berarahnya, komponennya adalah 4, negatif 4. Oke. Jadi acuan kita tetap pada bentuk umum yang pertama. Ya, ini soal-soal terakhir. Sebuah persegi panjang memiliki koordinat 1,2, 1, negatif 2, 4,2, dan 4, negatif 5. 4, negatif 2. Tentukan bayangan persegi panjang bila ditranslasikan terhadap komponennya 2 dengan negatif 5. Maka sama, kerjanya satu persatu. Nah, banyak titik kan, ini bentuk persegi panjang. Ini satu persatu, mulai dari koordinat titik A. Nah, tetap menggunakan acuan rumus di bawah. Nah, hanya 1,2 ditranslasikan menggunakan komponen 2, negatif 5. Didapatilah A aksennya, nah, langsung 1 tambah 2, 3. 2 tambah negatif 5, negatif 3. Begitu ke B. 1,2 negatif 2 kan di sini. Ditranslasikan dengan 2, negatif 5. Maka langsung jumlahkan. 1 tambah 2, 3. Negatif 2 tambah negatif 5, 7. Negatif 7. Nah, begitu juga C. Nah, 4,2. Translasinya 2, negatif 5. 4 tambah 2, 6. 2 tambah negatif 5, negatif 3. Dapat. D. 4, negatif 2. Nah, itu. Maka dapatlah 6, negatif 7. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat.